Yuhu. Tribuners. Kalau nonton kita di debat acara Rossi, keren sekali. Rossi yang mana itu? Valentino Rossi apa? Valentino Rossi. Apakah judulnya tadi kayak itu? Ada dua itu, ada yang pembalap, ada yang host. Ya, yang host kan. Ya, host kita tadi. Oh, Valentino Rossi Indonesia. Valentino Rossi Indonesia. Keren sekali. Ada saling memuji di situ. Api dengan sangat kesatria mengakui bahwa dari pemenangnya. Ada tadi di televisi itu. Ada. Pergi di Jakarta. Iya, sangat tadi, tapi langsung sejak lagi setelah acara itu langsung lagi pulang di sini. Ada apa lagi di sini? Pergi tahu. Aku tuh sekarang canggih di teknologi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Bisa dalam 1 jam kita ada lagi di sini. Jadi ya, pilkada tahun ini itu yang sangat luar biasa karena banyak kejutan-kejutan. Di Goa, Doboloki 91%. Di lu atau di Sulbar itu? Silver 93. 93%. Sekarang Mana kedengeran ini? mau tahu nikah? Mau tahu nikah? Dia di karantina nih. Terima kasih Tribuners sudah sering-sering melihat video-video kita, sudah sering menonton semua media sosial kita. Saudara polisi akhirnya menangkap pelaku mutilasi. Bye. Pelaku merupakan teman dekat korban yang masih berusia 17 tahun. Kopi juga. Jadi apa kita bilang tadi kakek emang? Tapi apa itu kita mau itu portal-portal ya? Apa berita apa sangat sekali? Portal ini ya berita yang terbaru aja masih soal Pilwali Pak Uca ya. Iya. Kompas TV melalui acara apa nama acaranya itu Rossi Silalai itu loh yang pembuatannya mengadakan dialog, ya kan? Dialognya itu berjudul harap cemas pilkada. Narasumbernya 2 orang adalah calon wali kota Makassar, Pak Dani Pomanto dan Api Rahman. Iya. Yang menarik itu Pak Uca, kepada Rossi Silalai, Api mengakui kemenangan Dani Pomanto versi quick count, kan? Iya. Menyatakan Dani Fatma pemenang pilihan warga Makassar, kan? Iya. Dibalas oleh Pak Dani. Abi adalah seorang kesatria karena mengakui kekalahan. Nah, gitu. Jadi dengan kan yang paling mungkin menggugat ini kan Api Parah kan, karena dia nomor 2 di bawahnya kan. Tapi dengan diakuinya kemenangannya Dani oleh Api termasuk Pak Erwin Aksa yang jadi ketua tim sukses, maka diperkirakan 100 atau bisa jadi sudah dipastikan Pilwali Makassar tanpa gugat-menggugat. Oke Tribuners, dah. Belum apa lagi selain itu paling menarik. Pasti ada yang menarik juga. Kenapa ada wartawan paksa orang? Tidak kepaksa. Tidak boleh dipaksa narasumber Tribuners. Bisa. Apalagi tadi. Ya, itu yang tadi kah? Menarik itu Mimi. Dari tadi saya mengeluh memang saya ingin berita ecek-ecek, untuk ingin ada diskusi yang sedikit karena masih suasana pilkada kan. Peristiwa tidak ada intinya. Terus daerah lain tahu Daerah lain kalau tadi berita dari Lu Utara itu data C1-nya pilkada Lu Utara sudah masuk 100%. Bu Indah petahana mengklaim memperoleh 85.000 sekian suara dan memastikan menang. Oppo ki. Termasuk di Goa, Bupatiku Doboloki. Wih, keren sekali. 90,1% Pak Doboloki.
Kamanja pengecak. Sejarah di Indonesia itu. Ya. Nah, berikutnya ke beliau. Kakak Aripen. Ih, Dede. Lari di bicara, di syuting terus. Apa itu halaman 1 yang paling menarik? Melanjutkan dari Pak Imam. Ya. Tadi Pilkada Kota Makassar. Sekarang di halaman 1, pilkada yang paling ketat saat ini yang masih berlangsung saling klaim itu ada di mana Pak Imam? Di Tanah Toraja. Kenapa bisa? Petahana siapa lagi? Nivi ya? Iya, Nikodemus dengan Victor Daton Batara sama Theo Sadrak. melawan Theo Zadrak. Hmm. Ya ini karena hasil hitung cepat keduanya ini buku begini-begini Ki. Kejar-kejaran Ki. Begitu juga real count yang Oh. KPU tidak terlalu jauh perbedaannya, jadi mereka saling klaim kemenangan. Tapi Ngeri, ya ya. tadi Pak Polisi Pak Kapolres minta sudah tunggu saja hasil rekapnya KPU, Ya. jangan selalu mengklaim Betul. nanti KPU itu yang pelaksana utama. Yang putuskan. Makanya sabar Ki, tunggu hasil dari rekapnya KPU Tanah Toraja, nanti itulah yang betul-betul akan menjadi bukti mana yang menjadi pemenang. Iya tahu. Lagian kan hari ini tanggal 10 diumumkan pemenangnya tanggal 17. Iya, hasil rekap 7 hari malam ya? Iya, 1 minggu. Sabar Maki. Sabar Maki, jangan saling klaim. Kita harus cinta damai. Betul. Begitu. Sayangi itu Sepakat Toraja. tadi bilang kakak Imam. Pilih wali kota Makassar. Iya. Gentle ketahuan. Iya, Nomor 2. Di televisi lain yang bilang selamat untuk Pak Dani Pomanto. Iya. Pak Dani juga bilang gentle memang ini Pak Api. Kekalahan. Nah, jadi saling menghargai dan itu. Padahal masih perbedaannya berapa persen ya? 6% itu kau cek. 6%. 6%. Iya, 34 sekian mau 35 melawan 41. Iya. Oke, begitu Tribuners. Apa lagi? Halaman lain saya ada di. Iya. Dan baca juga ulasan akademisi terkait dengan pilkada yang ada di 12 kabupaten kota Kabupaten. yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kan sudah kemarin diulas juga tentang kemenangannya Dani itu apa. Iya. Kemudian kenapa juga Bupati Goa ini sampai 91%. Iya tahu. Rekor itu kau. Udah sembarang itu. Iya. Anak muda. Kosong tuh dilawan deh 91%. Dede. Yang Sopeng itu 86%. Tapi ada yang lebih jago lagi kau. Di mana? Di Mamuju Tengah. Berapa? Deh kalau kosong dilawan tuh 93%. Wih, lebih jago lagi tahu. Wah, di Mamuju Tengah. Masa? Iya, Sulbar. Itu Siapa jago. namanya itu? Ya, pokoknya ada. Baca Midi. Iya, baca begitu. Iya tahu, ada sebut Ki. Sepupunya, nah tahu gitu aja Tahu. sepupunya. Yang ada ambuk jiwanya itu. Iya, itu Tribuners. Keren tadi. Muhammad Aras 93%. Saya kira gua lebih jago lagi. Iya, Mamuju Tengah, tapi kan beda tahu jumlah penduduknya kau Cak. Oh iya di. DPT-nya berbeda kalau di daerah Mamuju sama Goa. Iya banyak Goa gua. ini kan salah Hampir satu misal daerah Makassar. dengan DPT paling tertinggi, termasuk tertinggi di Sulawesi Selatan. Selain kota Makassar, ada Bone. ada Kabupaten Goa ini yang Iya. tinggi. Kenapa? Goa ini tinggi karena dia Menampung. bukan penampung tahu, dia buffer penyangga Iya kota penyangga Makassar. kota Makassar. Jadi banyak orang Makassar tinggal di Goa. Iya kerjanya di gua. Atau sebaliknya orang Makassar kerja di Goa. Iya. Nah, sementara orang kerja di Makassar tinggalnya juga di Goa. Begitu. Ya, banyak contohnya di sini. Intan itulah. Yang ribut sekali tadi juga itu. Iya. Kerjanya di Makassar, tinggalnya di Goa. Pulang tidur di Goa. Begitu Tribuners. Apa lagi Tribuners? Olahraga dulu ya. Olahraga. Ya. Ada. Menyedihkan Bella. Kenapa? MU tidak lolos
babak 16 besar Liga Champions. dong. Dede andalan lagi. Iya, Inter Milan juga. MU masih mending, masih lolos ke Liga Europe karena posisi ketiga. Inter Milan urutan keempat, bro. Padahal sekarang lagi bagus-bagus juga prestasinya, men. Iya. Begitu Tribuners. Ya gitu nih, sepak bola. Terus ada lagi berita mungkin di halaman sambungannya halaman 1. Itu cukai rokok Ya. naik 12,5%. 12,5%. Iya. Naiknya Iya. tinggi nah. Mahal-mahal lagi harga rokok. Dede. Makanya berhenti merokok. Saya untuk tidak merokok jasa saya deh. Alhamdulillah. Sampingku je tadi kayak itu yang kau wawancara. Sekali tadi di. Itu yang merokok itu. Tapi Begitu emang tadi Bonus. pantas Besok ini itu virtual tidak ada Kaoca juga. Iya, minggu depan sudah ada WA-nya. Oh begitu, minggu Ada depan. minggu depan nah Kak Ocha. Mudah-mudahan lagi. Karena janji itu adalah utang. Gitu. Iya. Begitu Tribuners. Oke deh. Semua redaktor baru masuk di Tribuners. Oh, ada redaktor kecil. Bulan nih, Hasim bulan tahun misal. Kakak Mike. Ke Tribuners. Pusing tak itu kuliah Kakak Mike? Iya, saya kepala aku ini Tribuners. Kenapa Ki? Nah, Tadi ada je liputan apa itu? BCA. Fotonya berarti DC, Manji tabungan. semoga aman di Tribuners. Iya. Apa ini Tribuners? Kita je. Untuk anu mau beli. Berita bisnis mau deh. Iya. Untuk besok itu di halaman bisnis itu ini ada sikap optimisme yang diutarakan oleh salah satu manajemen pengembang Kota Makassar dari Mutiara Property. Iya. Ibu Umi Farida selaku marketing manager Mutiara Property mengatakan bahwasanya keputusan pemerintah mendatangkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini bisa membuat sebuah pemicu atau faktor yang sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi global di semua sektor termasuk properti. Karena kan soal awal-awal pandemi Ibu Umi Farida bilang awal pandemi itu memang membuat daya beli masyarakat terhadap properti itu menurun sekali. tapi seiring waktu dengan adanya relaksasi kemudian juga dengan banyaknya promo-promo yang diberikan itu mulai menimbulkan menaikkan kembali daya beli masyarakat tapi tidak sebaik periode sebelumnya. Nah kemudian dengan hadirnya vaksin ini diharapkan sudah bisa membuat menggairah atau menggairahkan kembali pasar properti ini menjadi 100% kembali. Jadi lebih baik lagi begitu. Betul. Nah, begitu Tribuners. Jadi kan orang tidak takut-takut lagi toh, tidak. Istilahnya tidak save money lagi untuk menghadapi pandemi ini karena sudah ada nih vaksin. Nah, begitu Tribuners. Kemudian berita lain ini kemudian buka dulu. Sabar Tribuners. Nah, kemudian ini ada kerjasama tadi itu ada kerjasama antara Gojek, perusahaan startup yang bekerja di bidang transportasi kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel. Itu menggelar pasar murah. Menggelar pasar murah yang berada di jalan, tunggu saya lihatkan di jalan Dr. Samsartulangi. Di situ deh. Iya, jadi pasar murah ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, bagi Tribuners yang mungkin ingin memesan itu, jika pesan order daring atau dalam jaringan dengan menggunakan layanan aplikasi Gojek itu gratis ongkos kirim.
Tahu adik. Ya, gratis ongkos kirim itu Tribuners. Tentunya dengan harga yang miring pula, di bawah harga pasar ini. Iya, iya. Itu Tribuners. Nah, tapi ada syarat khusus. Kalau ingin mendapatkan gratis ongkir ini, itu minimal pembelanjaan harus minimal 40.000. 40.000. Nah, itu Tribuners. Untuk Karena lebih nggak jelas, tahu, lebih murah. Kalau mau lebih jelasnya berita soal pasar murah ini, cek besok halaman Tribun Timur di halaman 4 lah. Iya, Dik. Jumat 11 Desember 2020. Kalau berita shopping tahu kakak Mika? Berita shopping, belum ada di Tribun Belum Desa. ada, Dik. Iya. Itu shopping biasa Jumat, weekend pi. Sabtu, Dik. Iya, Sabtu Tribun Desa. Berita shopping biasa Sabtu dan Minggu. Iya, iya. Untuk terbitan sampai Jumat itu kita fokus di berita bisnis dan juga finance. Gitu Tribuners. Itu mau dulu nah. Oke deh Kita kakak terus jalan Mika. besok. Dadah. Dulu lah, ada kejadian di Pindrang. Di wilayahku saya. Kakak Asis. Ya Pak. Apa besok ini berita politik ini seru-seru toh ini saya dengar politika. Hanya mana? De kopi Besok itu hitam. Pak. Saya ndak sedikit malu kalau di Makassar. Ini saya masuk dulu di PAN ini Pak. Iya, lagi di PAN. Tapi Pak Kafi Mbak Priodi memang. Oh, Ini Mbak Priodi. tahu Pak. Itu PAN hat-trick di Maros. Hah? Hatta 2 kali. Iya. Ini lagi 1 kali lagi. Mm-mm. Baru kadernya sama-sama kader PAN sama-sama. Haidir kader juga. Iya. Suartini kader PAN juga. Iya tahu. Bang Antong ini PAN ini kalau di Maros. Iya deh. Di Bulukumba menangi lagi. Siapa di Bulukumba anak mudanya? Bukan KED anggota DPRD Sulsel. Oh. Tapi ya di UTA temannya itu, Gerindra temannya itu. Nah, P3 gaji ini gagal Kiko dong. Dia bilang Pak Aras ini meleset dari target. Sebenarnya kita targetkan 60. Kalau 60 itu 7 kabupaten dia menangkan, tapi yang menangkan cuma 4. Yang tidak dia sangka-sangka itu di Makassar kalah. Jadi. Kalah. Tapi kalau di Makassar tapi ini hitungan untuk ini hasil KPU belum, masih sampai tanggal 17. Masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Apakah naik atau turun? Iya. Masih bilang Pak Aras masih P3 tidak masif sosialisasi, khususnya di Pangkep dan Bulukumba. Kader ini di Bulukumba, Pak Askar KL ini kalah di situ. Mestinya memang mesin partai turun Mesin partai turun. Kalau soal penyelenggara Bawaslu diretas lagi tadi website-nya. Kenapa bisa? Hitam itu baru warna hitam itu. Bahaya lah. Nah bilang di situ ingat janji-janji manismu. Tertulis Tahu bilang apa janji-janji? begitu? Janji-janji manismu. Tadi tahu bilang apa itu janji-janji manisnya? Kalau Dilan sama Pak None selamatin nih kemarin itu baru sempat dikasih ini None selamati Adama. Kalau yang paling duluan itu langsung terbuka itu Pak. Tahu adik. Satria memang kalau Pak dia sudah selamati memang. Entah kayak ini 3 tahun itu wali kota masih bisa maju puan. Iya. Masih bisa maju di Papi. Iya. Maju lagi. Masih ada? Golkar. Seru toh ini Golkar. Wah, seru sekali ini. Kalau Pan hat-trick di Maros, Golkar juga hat-trick. Di mana sih? Di Makassar. 2008 2008 gimana? Selebihnya itu kalah terus nih 3 kali. Hat-trick toh tapi kalah. Tapi kalah. Cina dia. Nggak tahu nih gara-gara musda kayak ini. Iya. Atau gara-gara apa ini? Karena 2 kekuatan besar ini sudah disatukan. Iya. 2 kekuatan besar ini. Betul. Pak Muhammad
Yassin Limpo Satu dan satu. Nurdin Nurdin Halid. Tapi kalah. kalah. Sekarang ketuanya Pak Tepang Pau kalah juga anu. Tapi kekalahan di Makassar 7 daerah masih dia kuasai 7 daerah. Kalau Golkar klaim 7, Nasdem juga klaim. Gerindra tidak ketinggalan, dia klaim juga 7. Tahu. Hebat semua ini. Nah, Jadi jadi yang saya bilang tadi itu besok kita baca semua. iya deh. Karena apa yang saya bilang tadi ini sesuai itu yang kubaca. Golkar kalah lagi di tiga kali. Begitu nih Pak Jolok. Iya, bahasa Bugis di penutup deh. Iya. Taruh nak Mas Siman. Hmm. Bye bye.